Alhamdulillah, dana BOS tahun 2021 naik. Teman-teman, saya akan berbagi informasi tentang Juknis BOS tahun 2021. Bagaimana informasinya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cepais. Teman-teman operator dan juga Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Bagaimana hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di daerah saya dari kemarin hujan terus ya, tapi mudah-mudahan hujan ini menjadi keberkahan. Teman-teman operator dan Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara, baru kemarin saya mendapatkan informasi tentang Juknis BOS tahun 2021, BOS reguler ya teman-teman. Ini peraturan menterinya nomor 6 tahun 2021. Ternyata sekilas yang saya baca itu ada beberapa perubahan mengenai Juknis BOS tahun 2021. Jika ada yang salah mungkin mohon teman-teman koreksi di kolom komentar. Teman-teman, ini adalah juknisnya, kita singkat saja ya. Nanti teman-teman boleh cari file juknisnya. Ini peraturan menteri tentang BOS tahun 2021. Setelah kita tunggu-tunggu ya, ternyata BOS tahun 2021 ini belum cair juga untuk sekolah ya. Tapi kita tetap harus sabar dan semangat dalam menjalankan kewajiban kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman, ini kita langsung saja ini penerima dana BOS reguler masih sama, yaitu dari SD sampai SMK. Kemudian ini adalah harus mengisi dan melakukan pemetaan data yaitu tanggal 31 Agustus kemarin ya. Kemudian harus mempunyai Dapodik dan NPSN dan juga minimal 60 siswa peserta didik ya 3 tahun terakhir. Kemudian di sini juga sekolah penerima BOS reguler, besaran alokasi dananya yaitu dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah. Nah, nanti di sini ada perubahan teman-teman ya. Jadi di lampiran nanti yang akan saya bahas yaitu ada perubahan anggaran ya dana BOS yang diterima oleh masing-masing sekolah yaitu berdasarkan biaya masing-masing daerah. Jadi tidak semua rata. Jadi ada perbedaannya tiap-tiap daerah itu ya teman-teman. Kemudian dikalikan dengan jumlah peserta didik yang terdaftar di Dapodik tahun yang kemarin yang sinkronisasi terakhir itu 31 Agustus ya. Kemudian satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan oleh Menteri. Nah, ini juga dihitung berdasarkan peserta didik yang memiliki NISN. Jadi harus yang memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional. Nah, di sini data Dapodik pada tanggal 31 Agustus ini ya untuk pengambilan dananya yaitu tahap 3 tahun berjalan, kemudian tahap 1 dan tahap 2 berikutnya. Kemudian kita langsung saja ke sini. Penyaluran dana BOS reguler dilakukan setelah penyaluran tahap 1. Ini tahap 1 ya, berarti 2021 ini berarti tahap 1 ya. Dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun sebelumnya, berarti tahun 2020 ya, yaitu di di situs BOS Kemdikbud ya untuk laporannya ini ya, sama berarti harus laporan dulu. Bagi teman-teman sekolahnya yang belum laporan, silahkan untuk segera melaporkan anggaran BOS reguler yang tahun sebelumnya. Ini untuk penggunaannya, untuk penyalurannya juga sama seperti tahun kemarin ya, langsung dari rekening kementerian kemudian langsung ke rekening sekolah, jadi dari pusat ke sekolah, jadi tidak melalui daerah ya, rekening kas daerah, jadi langsung ya.
tapi daerah menyampaikan rekening sekolah. Jadi daerah menyampaikan rekening sekolah kemudian ke pusat ya. Kemudian komponen penggunaannya sama, yaitu ada 12 komponen. Pertama, penerimaan peserta didik baru PPDB, kemudian pengembangan perpustakaan, dan pelaksanaan ekskul, kemudian asesmen ya, atau penilaian evaluasi, kemudian administrasi kegiatan sekolah, kemudian pengembangan profesi guru, kemudian langganan daya dan jasa, kemudian sarana dan prasarana pemeliharaannya, kemudian penyediaan alat multimedia pembelajaran, kegiatan kompetensi keahlian untuk SMK ya, kemudian untuk kegiatan penerapan kelulusan dan juga pembayaran honor. Pembayaran honor di sini diatur yaitu paling banyak 50% sama ya, tidak berubah. Paling banyak itu 50%. Jadi tidak boleh dari 50% ya. Dari keseluruhan jumlah alokasi dana yang diterima oleh sekolah. Kemudian honornya itu yang berstatus bukan ASN, kemudian tercatat pada Dapodik, kemudian di sini memiliki nomor unik atau NUPTK ya, honorernya. Kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Itu untuk pembayaran honorer. Nah, ini saya belum paham nih, belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Apakah yang sudah sertifikasi itu dapat atau tidak? Kan ada juga honorer yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru, yaitu sertifikasi. Nah, di sini apakah dapat untuk tahun ini, boleh diberikan honornya? Bagi teman-teman yang tahu jawabannya, silakan untuk komen di kolom komentar. Nanti akan saya cari tahu informasi. Saya belum tahu informasi tentang hal ini. Baik, selanjutnya di sini juga hampir sama ya, paling banyak 50% untuk pembayaran honorer. Di sini juga diulangi lagi, belum mendapatkan tunjangan profesi. Ini saya baru nanti informasinya nih, saya akan cari tahu nih apakah soalnya iya di sekolah itu kan ada honorer yang sudah mendapatkan tunjangan profesi ya. Kemudian lanjut ya teman-teman, pengelolaannya juga ini untuk pengelolaan BOS harus membuat tim BOS ya. Tim BOS yaitu dari kepala sekolah, dari guru dan bendahara. Kemudian di sini harus juga mana ya? Di sini monitoring, kemudian pelaporan juga ya. Di sini ada pelaporan, tata cara pengelolaan. Ini silakan teman-teman untuk dibaca saja. Mungkin tadi ada perubahannya, yaitu tentang jumlah dana BOS yang diterima. Nah, saya akan di sini saya juga sudah mendownload ya filenya. Di sini ini juga sebelumnya saya ke sini dulu ya. Ini ada RKS. Jadi teman-teman harus menginput RKS-nya di Arkas ya. Kemudian teman-teman juga harus melakukan konfirmasi dana sudah diterima di BOS Kemdikbud ya, di laporan itu. Kemudian ini adalah pengembangan perpustakaan, pengolahan dananya ya. Ini penggunaan dananya. Langsung saya ke sini. Di sini ada, nah ini lampiran. Nah, lampiran ya teman-teman ya. Lampiran satuan biaya dana BOS sekolah reguler masing-masing yang diterima. Nah, ini masing-masing daerah. Jadi di sini saya perbesar ya. Ini ada perubahan, ternyata tidak sama setiap kabupaten itu. Kalau tahun kemarin itu kan per siswa itu untuk SD itu kan 900 ya. Nah, 900.000 per siswa tiap tahunnya. Nah, kalau sekarang itu ternyata berbeda-beda ya, teman-teman. Di sini Kabupaten Aceh Barat 980.000, Aceh Barat Daya 940.000. Ternyata tiap kabupaten itu berbeda-beda, dan juga ada juga yang sama, dan ada juga yang tidak naik ya. Ini berdasarkan tiap-tiap daerah ya. Dan juga ada yang naik signifikan sampai 1 juta ya. Ini teman-teman boleh nanti dilihat di filenya ya. Untuk kabupaten saya di sini Kabupaten Karawang, saya akan cek. Nah, ini kabupaten saya, Kabupaten Karawang. Di sini
Ternyata dana bosnya untuk di SD itu, saya kan soalnya tugasnya di SD ya. Di sini naik Rp10.000. Alhamdulillah naiknya Rp10.000. Jadi 910.000 per siswa. Ya, ini ya naik teman-teman ya. Untuk tingkat sekolah dasar, SMP juga naik, kemudian SMA juga naik. Jadi di sini untuk kabupaten saya naik Rp10.000 jadi Rp910.000. Dan juga ini ada yang berubah, ada yang masih sama Rp900.000. Berarti benar ya. Kemarin kan kalau tidak salah Menteri itu, Mas Menteri itu mengumumkan bahwa nanti akan ada perbedaan untuk penerimaan dana bos. Dan mungkin ini ya hasilnya. Demikian teman-teman yang dapat saya informasikan untuk kesempatan kali ini tentang Juknis Bos tahun 2021. Jadi ada perubahan tentang penerimaan dana bosnya. Nah, jika video ini bermanfaat silahkan untuk di-share. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada yang kurang bagus atau ada yang salah dalam penyampaian informasinya, silahkan untuk berdiskusi di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel TVS ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.